Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita masuk pada Kitabus Salam, kitab tentang salam, yakni salam penghormatan. Bab yang ke-131, Babu Fadlis Salam wal amri bi ifsa'i. Bab keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang masalah ini. Yang pertama adalah surah An-Nur ayat 61. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian langsung masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian menyampaikan salam kepada penghuninya. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwana fillah a'azakumullah, terdapat beberapa perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah larangan masuk rumah selain rumah kita secara langsung tanpa minta izin terlebih dahulu. Nah, bukan rumah kita, nggak boleh langsung kita masuki begitu saja, ya, tanpa minta izin terlebih dahulu. Nah, taib, apakah ini berlaku untuk kios-kios, toko-toko? Ya biasanya memang sengaja ditutup karena full AC. Nah, jawabannya kalau memang toko, kios itu semata-mata ada tulisannya open, buka, ya berarti sudah dapat izin dari pemiliknya. Gak usah kita minta izin lagi, ya. Nah, tapi kalau tulisannya off, tutup, enggak boleh kemudian kita masuk tanpa izin. Nah, yang kedua, wajib minta izin sebelum kita masuk ke rumah orang lain. Hukumnya wajib. Berarti kalau itu rumah kita sendiri, maka tidak wajib minta izin. Kita bisa langsung masuk. Nah,
Yang dimaksud rumah kita sendiri itu ialah kita memang tinggal di situ. Baik itu rumah kita dengan surat hak milik atau rumah kontrakan kita. Yang penting kita saat itu adalah pihak yang berwenang di rumah itu, maka boleh masuk tanpa izin. Nah, taib. Termasuk kalau kita punya istri lebih dari satu, ya dimanapun rumah kita istri yang keberapa boleh langsung masuk tanpa izin. Nah, taib. Yang ketiga, dalam ayat ini menunjukkan syariat untuk menyampaikan salam kepada penghuni rumah. Wa tusallimu ala ahliha, sebagai bentuk adab, tata krama, sopan santun seorang muslim. Nah, dengan salam yang disyariatkan, assalamualaikum. Ya, nah, yang dimaksud salam di sini ialah assalamualaikum minimal, bukan ucapan-ucapan yang lain. Nah, kalau ucapan-ucapan yang lain masih belum melaksanakan syariat ini, apakah boleh? Ya boleh setelah kita mengucapkan salam ini. Assalamualaikum, ya, permisi, bisa masuk. Yang penting ada assalamualaikum dulu, ya. Nah, ayat yang kedua, yakni surah An-Nur ayat 61, yang tadi ayat 27. Wa qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Jika kalian masuk rumah-rumah, di sini tidak ada ghairu buyutikum, tapi rumah-rumah. Nah, berarti umum, di rumahnya sendiri atau rumah kosong, ya. Maka hendaklah kalian mengucapkan salam untuk diri kalian. Nah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah, dan diharapkan barokahnya dan diharapkan kebaikan bagi yang mendengarnya. Nah, dalam ayat ini ikhwana fillah azakumullah, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita masuk rumah kita sendiri dalam keadaan di situ nggak ada orang, nah kita sedang keluar terus masuk rumah, itu syariatkan untuk salam untuk diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang mungkin bangsa jin yang ada di rumah, ya. Nah, atau rumah-rumah kosong yang mana di situ memang nggak berpenghuni dan juga terbuka, gitu ya. Nah, assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan salam itu diantaranya ialah yang pertama, tahiyatan min indillah. Ini merupakan pelaksanaan syariat penghormatan dari Allah Ta'ala. Berarti kita mengamalkan perintah Allah. Salam tadi adalah salam penghormatan dari sisi Allah,
berarti merupakan perintah Allah, syariat Allah. Yang kedua, mubarakatan, ay yurja bihal khair wal barokah, yakni mengharap barokah dan kebaikan. Salam bisa mendatangkan barokah dan kebaikan. Dan yang ketiga, thayyibatan, ay tatibu biha nafsul mustami', yakni diharapkan yang mendengar hatinya baik dalam menyambut kita. Nah, orang yang mendengar salam dari kita diharapkan hatinya lunak, lembut dalam menyambut kita. Ini keutamaan salam. Ayat berikutnya yang ketiga, surah An-Nisa ayat 86. Wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyatin, jika kalian diberi salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau yang setara. Dalam ayat ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, wajib untuk membalas salam. Kalau ada yang menyampaikan salam itu wajib dibalas, ya. Yang kedua, yang afdal membalas salam dengan yang lebih baik. Kalau yang menyampaikan salam mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau yang lebih baik lagi wabarakatuh, ya. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ketiga, boleh membalas salam dengan yang setara dan tidak boleh kurang dari itu. Misalkan kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kurang jawabannya. Kalau assalamualaikum, waalaikum, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu artinya pengurangan jawaban salam dilarang. Nah, jadi maksimal kita menambah jawaban minimal sama, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai 25. Wa qala ta'ala hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, apakah telah sampai kepadamu cerita atau berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun. Ketika mereka masuk menemui Nabi Ibrahim, tamu-tamunya berkata salaman. Nabi Ibrahim menjawab dengan yang setara, qala salamun,
Gitu ya. Nah, ayat ini khonabudin asakumullah menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama bahwa syariat salam dan menjawab salam itu termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana syariat ini berlaku untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua syariat Nabi Ibrahim itu diambil secara total untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti seluruh ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi semua ajaran Nabi Ibrahim tanpa terkecuali itu menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk masalah salam ya. Yang kedua dalam hadis ini dalam ayat ini menunjukkan bahwa tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan itu adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan dua perkara. Yang pertama adalah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, bahwa Allah Ta'ala akan memberi karunia anak yang solih, yang baik akhlaknya, yakni Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Ini adalah putra Nabi Ibrahim dari istri beliau Sarah, yang memang sampai tua belum punya anak ya. Nah, adapun Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim dari Hajar. Nah, Hajar itu budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Ya. Nah, ini sama seperti Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari budak perempuan beliau, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, budak dari Mesir, ya. Hajar juga begitu, dari Mesir. Nah, yang dari Ismail keturunannya nanti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ishak jalurnya itu Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya, nah, perkara yang kedua yang disampaikan oleh para malaikat adalah akan menghukum kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang kafir dan melakukan perbuatan keji, yakni melakukan hubungan sesama jenis ya. Nah, Nabi Lut sendiri itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi beda tempat. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, di awal-awal dakwahnya, yang beriman kepada Nabi Ibrahim itu cuma Sarah dan Nabi Lut, rajulun, laki-laki yang dimaksud Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Nabi Lut sebagai Nabi dan Rasul untuk wilayah lain. Nah, baik. Jadi intinya bahwasanya salam dalam Islam ini merupakan penghormatan
yang mulia yang biasa diucapkan oleh para nabi dan rasul dan juga diucapkan oleh para malaikat. Ya, nah, maka itu merupakan salam yang Allah Ta'ala sampaikan kepada hamba-hambanya di surga nanti. Oleh sebab itu kita jangan sampai meninggalkan salam tadi diganti dengan ucapan-ucapan yang lain, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam penghormatan yang terbaik dari sisi Allah Ta'ala. Nah, jangan minder, ya, harus bangga punya salam penghormatan semacam ini. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-845. Wa an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang baik itu seperti apa? Beliau menjawab, engkau memberi makan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, bahwa termasuk ajaran Islam yang utama, yang mulia adalah it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Memberi makan itu bagi-bagi makan. Nah, ya. Kalau istrinya pintar masak, ya bagi-bagi makanan. Ya. Tapi atau kalau dia stoknya banyak, ya dibagi-bagikan. Atau kalau memang masaknya diperbanyak, kuahnya dibagikan ke tetangganya. Nah, namanya it'amut ta'am, termasuk amalan yang mulia dalam Islam. Ini sesuatu yang penting untuk kita amalkan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, apalagi kalau masakannya sedap, wah. Nah, jazakumullah khairah, masakannya sedap gitu, wah seneng ya. Yang ngasih juga seneng, besok dikasih lagi makanan yang lebih sedap lagi. Nah, tapi ingat ya, memang sepertinya yang menerima itu seneng ya kan, dikasih gratis ya kan. Tapi sebetulnya yang ngasih itu yang dapat pahala banyak. Artinya di sini itu yang baik ialah memberi makan orang, bukan menerima makanan ya. Nah, yang dapat pahala banyak itu yang ngasih makan ya. Nah, yang menerima makanan ya dapat makanan yang diterima tadi. Artinya kita hendaklah menjadi sosok muslim yang aktif beramal, bukan yang malas gerak, hanya menerima, enggak pernah memberi ya. Nah, wah ini bisa bagi-bagi makanan, besok saya lah, gitu ya. Nah,
saling berbagi makanan atau masakan itu bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, apalagi kalau di hari-hari makan minum, hari-hari tasyrik, ya, hari-hari Mina bagi mereka yang sedang ibadah haji, ayyamul Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla, ya. Hari-hari Mina itu hari-hari tasyrik ini. Orang-orang yang sedang haji ada di Mina, ya. Kalau kita yang enggak di Mina tapi di rumah masing-masing, itu adalah hari-hari makan, minum dan memperbanyak zikrullah, ya. Dan termasuk sunnah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di hari-hari tasyrik itu ngasih makan orang atau kumpul-kumpul makan, gitu ya. Nah, itu sunnah. Nah, begitu. Baik, mau stok dagingnya masih banyak, ya, bisa dikelola, ya, untuk makan-makan, ya. Nah, itu fadilahnya besar. Yang kedua adalah iqra'us salam ila man arafta wa ila ma lam ta'rif, yakni menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal tapi muslim, ya. Jangan salam khusus. Kalau salam khusus itu hanya beberapa orang saja yang dapat salam, yang lainnya enggak dapat, ya. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, taslimul khas, ya, salam khusus hanya untuk orang tertentu saja. Yang benar adalah setiap muslim kita beri salam, muslim, ya. Nah, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu, ya. Nah, jangan di kalangan kita sendiri, ya. Nah, yang benar ila mal arafta wa ila mal lam ta'rif, yang engkau kenal atau enggak kenal tapi tetap muslim, salam. Tapi kalau dia itu non muslim, ya jangan. Jadi kalau bukan muslim enggak boleh, ya. Nah, adapun hajjul mubtadi, menghajar alul bid'ah dengan tidak menyampaikan salam kepadanya, itu kondisional, ya. Nah, jadi hanya untuk alul bid'ah, pentolan-pentolannya itu, ya. Nah, itu memang ada hajat untuk itu, ya. Itu pun tidak permanen. Artinya kalau dia taubat, ya baru kita kasih salam lagi, gitu. Nah, tapi kalau kita gak kenal itu albid atau tidak, tapi tahunya itu muslim, nah, kita gak kenal dia, ya hukum asalnya dapat salam, ya. Tapi hukum memberi salam itu sunnah, ya, sunnah muakkadah. Yang wajib itu menjawab salam. Tapi kalau sendirian, ya fardu ain bagi dia untuk menjawab. Tapi kalau jamaah, na'am, ini wajibnya kifai menurut pendapat jumhur. Kalau assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam, cukup. Tapi kalau yang sendirian, maka fardu ain bagi dia. Ada juga yang berpendapat walaupun jamaah, kalau dapat salam wajib menjawab salam semuanya. Nah, yang jelas kalau menjawab salam itu hukumnya wajib, imma kifai wa imma aini, entah fardu kifayah atau fardu ain. Tapi kalau memberi salam hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Taib. Hadis berikutnya yang ke 846.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam alaihi salam qala idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setelah Allah taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman, wahai Adam, pergilah ke sana, sampaikan salam kepada mereka para malaikat yang sedang duduk-duduk. Nah, dengarkan balasan salam mereka untukmu. Sesungguhnya itu adalah salam penghormatan untukmu dan juga salam penghormatan untuk keturunanmu nanti. Maka Nabi Adam pun mulai membaca salam atau memberi salam. Assalamualaikum kepada para malaikat. Maka malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jelas ya, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya salam yang syar'i tadi merupakan salam penghormatan di kalangan para malaikat, di kalangan para nabi, di kalangan Bani Adam yang muslim. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan kalau menjawab salam yang afdal ditambahkan, dilebihi ya. Tapi kalau setara enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kurang ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-847. Wa an Abi Umar al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu maqal amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in bi iyadatil barid wa tibail janais wa tasmitil atis wa nasrid dhaif wa aunil madlum wa ifsa'is salam wa ibraril muqsim muttafaqun alaih. Hada lafdhu ihda riwayatil Bukhari. Dari Abu Umar al-Bara' ibnu Azib, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan 7 perkara. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang yang sedang sakit termasuk sunnah Rasul. Yang kedua, wattibail janais, mengantar jenazah ke kuburan. Nah, yang ketiga, watasmitil atis, yakni mendoakan orang yang bersin. Nah, di sini dalam riwayat yang lain, jika yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah gitu ya. Nah, namanya tasmid. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, nah, maka kita tidak menjawab dengan doa yarhamukallah. Nah, jadi ucapan tasmid atau yarhamukallah hanya untuk orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau diam aja ya enggak ya.
Nah, kemudian yang keempat, wa nasr dhaif, menolong du'afa, orang yang lemah fisik, lemah ekonomi, ya, dibantu, ditolong. Yang kelima, wa aulil madlum, menolong pihak yang terzalimi, itu melindungi mereka agar tidak ditindas oleh orang yang zalim. Nah, yang keenam, wa ifsa'is salam, yang terkait dengan bab menyebarkan salam. Yang ketujuh, wa ibraril muqsim, yakni melaksanakan sumpah. Nah, jadi seorang yang bersumpah melaksanakan sumpahnya termasuk yang disyariatkan, ya. Selama sumpahnya itu baik dan sumpah tadi mampu dilaksanakan. Tapi kalau sumpahnya tadi itu mengandung unsur maksiat, maka harus dibatalkan, ya, nggak boleh dilanjutkan. Termasuk kalau sumpahnya itu memberatkan diri sendiri dan dia nggak akan mampu melakukannya, juga harus dibatalkan sumpahnya. Nah, dengan membayar kafarat sumpah. Aku bersumpah, ya, makan 100 piring. Perutnya kecil, cukup cuma setengah piring. Dia bersumpah 100 piring, bisa mati, nggak mampu dia. Nah, maka nggak boleh dilaksanakan, nggak boleh berdalih. Sudah terlanjur bersumpah, ya harus dilaksanakan. Salahmu sendiri kamu sumpah. Kalau mati gimana? Ya itu resiko. Wah, itu nggak seperti itu, ya. Sumpahnya memberatkan di luar batas kemampuan, harus dibatalkan dan membayar kafarat sumpah. Nah, atau bersumpah untuk melakukan pelanggaran syariat, nggak boleh dilaksanakan, ya. Yang dimaksud ibraril muqsim ialah melaksanakan sumpah-sumpah yang baik, nah, yang dimampui. Ini hadis disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan ini lafadznya ada dari riwayat-riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis berikutnya yang ke-848. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling menyayangi sesama. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian melakukannya, kalian akan saling sayang. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwa di antara amalan yang menambah keimanan dan menyebabkan masuk surga adalah menyebarkan salam. Yang kedua, di antara faidah salam ialah dapat menanamkan rasa cinta terhadap sesama kaum muslimin. Nah, sehingga kita harus apa ini? Ikut andil dalam menyebarkannya. Namanya ifsa, itu afsa yusi, ifsaan itu menyebarluaskan, memviralkan, ya,
Nah, itu enggak diam 1000 bahasa meramaikan salam itu ya. Nah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Salam gitu, bukan caci makian ya. Nah, bukan umpatan, bukan caci makian, bukan ucapan-ucapan kotor dan yang semisalnya. Salam dan salam. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik, wassabat, wal istiqamah untuk bisa melaksanakan syariat-syariatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.